Hadis menurut istilah, segala sesuatu berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, dan takrir, sikap diam, dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Fungsi hadis: bayan at-takrir memperjelas isi Al-Quran, bayan at-tafsir menafsirkan isi Al-Quran, bayan at-tasyri memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran, bayan nasak mengganti ketentuan terdahulu. Sejarah kodifikasi hadis. Hadis, sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran, memiliki peranan penting dalam berbagai disiplin dan dimensi kehidupan. Rasulullah selain meninggalkan wahyu Al-Quran dan sunnah hadis sebagai pegangan penuntut umat Islam, kedudukan hadis penting dan dalam menjelaskan, menjabarkan pesan-pesan perintah, larangan yang ditegaskan oleh Al-Quran. Masa Rasulullah, periwayatan hadis umumnya dilakukan melalui hafalan dari satu sahabat ke sahabat lain, bukan melalui tulisan, dan takutnya kekhawatiran bercampurnya ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Karena pada keterangan lainnya disebutkan bahwa Nabi SAW mengizinkan menulis hadis sebagaimana riwayat Abdullah bin Amr, Abu Syah, dan Ali bin Abi Thalib, sehingga dengan mudah sekarang pengumpulan penulisan ayat-ayat Al-Quran lebih mudah dibandingkan dengan kondisi hadis sebelumnya. Dan kemudian datanglah masa keemasan kejayaan dan diperintahkannya dibukukan Al-Quran dan hadis. Jenis-jenis hadis: hadis fi'liyah, perbuatan Nabi Muhammad SAW; hadis qauliyah, perkataan ucapan Nabi Muhammad SAW; hadis takrariyah, sikap diamnya Nabi Muhammad SAW; hadis sahih, sanad bersambung, hadis yang paling diakui tingkat keasliannya; hadis hasan, sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh rawi yang tidak sempurna ingatannya; hadis dhaif, sanadnya tidak bersambung atau diriwayatkan oleh rawi yang tidak adil dan tidak kuat ingatannya; hadis maudhu, hadis palsu karangan manusia dikatakan hadis tetapi bukan hadis. Dalil-dalil dasar hadis sebagai sumber utama ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Taraktu fikum amrayni lang tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulih." Aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Surat Ali Imran ayat 32. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Quran Surat An-Nisa ayat 80. Man yuti'ir rasula faqad ati'ullah wa man tawallaw fama ursilnaka alaihim hafidho. Barang siapa mentaati Rasul, sungguhnya ia telah mentaati Allah, dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Aliran ingkar sunnah. Ingkar sunnah adalah paham pendapat perorangan atau kelompok yang menolak sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai landasan hukum Islam. Sunnah yang dimaksud mulai dari sunnah sahih, baik secara substansial, yakni sunnah praktis pengamalan, sunnah amaliyah, atau sunnah formal yang dikodifikasikan para ulama meliputi perbuatan fi'lan, perkataan kaulan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW takriran.